Era Platinum. Di episode The Masterpiece, SpongeBob mulai persiapan untuk membuka Krusty Krab dengan menyalakan kompor, mengiris keju, dan upacara pembukaan restoran. Tetapi setelah dibuka, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Hal ini membuat Tuan Krab kaget dan mengatakan hal ini. Pelangganku, dan saat Krabby Patty memasuki era Platinum ketiga, Squidward. Apa maksud era Platinum ketiga? Coba kita lihat dub Inggrisnya. Just when the Krabby Patty was about to go triple platinum, Squidward. Istilah triple platinum merupakan sebuah kiasan yang diambil dari industri musik untuk menggambarkan angka penjualan yang luar biasa. Kurang lebih metrik yang digunakan seperti ini. Jadi triple platinum berarti Tuan Krab sudah menjual hampir 3 juta Krabby Patty ke pelanggan. Sheriff. Di episode Friendly Game, di pagi hari, SpongeBob bersiap untuk bermain golf dengan Patrick. Tapi tiba-tiba hujan, dan karena hal itu mereka tidak bisa bermain golf karena lubang-lubangnya nanti akan terisi air. Karena marah, Patrick mengatakan hal ini. Hujan teman, apa dia tidak tahu aku sheriff di bagian ini? Hei, hujan, sebaiknya kau berhenti. Kenapa Patrick memanggil dirinya sheriff? Dub Inggrisnya. Dumb Rain, doesn't it know I'm the sheriff in these parts? Hey, Rain, you better stop that. Secara singkat, sebutan sheriff hanya gertakan Patrick ke hujan. Dia berakting sebagai penguasa atau penegak hukum di area tersebut yang berhak memerintah apa saja, termasuk memerintah hujan untuk berhenti, dan langsung mendapat balasannya. Setelah Patrick terpanggang, mereka pun ke rumah SpongeBob untuk berteduh. Dan SpongeBob sangat kesal karena tidak bisa bermain golf, yang membuatnya melempar bola golf ke tempat makan Gary. Hal ini memberinya ide dan ada adegan ini. Yang terjadi berikutnya, ringkasan pembuatan montase. Kami harap kau menikmati ringkasan pembuatan montase. Ringkasan pembuatan montase ini sebenarnya adalah parodi acara renovasi. Biasanya acara montas pertukangan menampilkan kerja cepat dan rapi. Tapi di sini ditampilkan kebalikannya dengan memperlihatkan cara kerja SpongeBob dan Patrick yang justru absurd, merusak, dan acak-acakan. Boogie, SpongeBob dan Patrick yang sangat berisik karena membuat lapangan golf mini membuat Squidward kesusahan untuk tidur. Squidward yang sudah tidak tahan lagi menghampiri mereka, dan bukannya digubris, Squidward malah dihantam palu. Dasar orang aneh. Di sini Squidward bilang mereka harus memelankan suara yang mereka buat agar dia bisa tidur. Kalau tidak, Belum ada 1 menit Squidward bilang begitu. aku peringatkan kalian, harap tenang. Setelah tenang, Patrick mulai memukul bolanya, tapi kembali lagi, saat giliran SpongeBob, dia berhasil dengan sekali pukul. Di tantangan selanjutnya, SpongeBob harus menghadapi rintangan kincir angin. Karena terus diganggu, SpongeBob gagal memasukkan bolanya. Saat giliran Patrick, dia langsung berhasil. Dan saat giliran SpongeBob lagi, ada adegan ini. SpongeBob sedang bersiap melakukan pukulannya. Dia harus berhati-hati karena kalau dia tidak berhasil di sini, ini akan menjadi saat yang tidak menguntungkannya untuk sebuah boogie. Coba kita lihat dub Inggrisnya. SpongeBob readies the approach shot. He's got to be very careful he doesn't hook the shot here, because this would certainly be an inopportune time for a bogey. Dalam golf, boogie adalah istilah ketika seorang pemain mencetak satu pukulan lebih banyak dari skor standar yang ditentukan pada sebuah lubang. Dengan kata lain, boogie adalah bentuk kesalahan atau hasil yang buruk. 4. Pertandingan golf semakin memanas antara SpongeBob dan Patrick dengan rintangan yang menantang juga. Karena terlalu bersemangat, SpongeBob memukul bolanya dengan sangat keras hingga keluar rumah. Patrick langsung menirunya. Saat dicari, ternyata bolanya masuk ke rumah Squidward. Dan saat mulai mencari, Patrick malah makan makanan yang ada di kulkas dan tidak sengaja memakan bola SpongeBob yang berwarna merah. Karena bola harus dipukul di tempatnya berada, SpongeBob mulai menyelam ke dalam tubuh Patrick. Dan ada adegan ini. Kalau aku bola golf, di mana aku akan? Oh, di samping kantung penuh tentu saja. Dalam golf, 4 adalah teriakan peringatan standar yang wajib diucapkan pemain untuk memperingatkan orang lain agar waspada terhadap bola golf yang sedang melayang ke arah mereka. Jadi ini adalah sinyal bahaya agar orang-orang sekitar langsung waspada, menunduk atau menutup kepala karena ada bola yang sedang melayang cepat ke arah mereka. Kelereng, setelah SpongeBob memukul bolanya, saat giliran Patrick, ternyata bola golfnya ada di bagian belakang tubuhnya. Karena aturannya adalah Pukul di tempat yang mendarat.
Setelah dipukul, SpongeBob bilang kalau dia juga bisa melakukan hal itu dengan mata tertutup. Dan mulailah SpongeBob menghancurkan rumah Squidward. Hei, tunggu! Walaupun begitu, dia masih tidak bisa menemukan bolanya. Ternyata bola yang mereka cari ada di dahi dan juga mulut Squidward. Agar bisa memukul bolanya kembali ke rumah SpongeBob, Patrick menghancurkan bagian depan rumah Squidward. Dan mereka pun mulai memukul bolanya bersamaan. Ini untuk semua kelereng. Apa maksud kelereng di sini? Dub Inggrisnya. This one's for all the marbles. Jadi ini adalah idiom bahasa Inggris yang berarti kesempatan terakhir yang menentukan segalanya, atau all or nothing. Dalam konteks ini, siapapun yang bisa memukulnya kembali ke rumah SpongeBob, dia akan memenangkan pertandingan golf tersebut. Ekor lambre. Di episode drive-thru, tuan Krab di Krusty Krab sedang tertawa sendiri di pojokan dan ditatangi oleh SpongeBob. Ternyata ada lubang di dinding. Bukannya manggil profesional, tuan Krab malah memperbaikinya sendiri dengan menggunakan pasta gigi. Pasta gigi itu malah membuat lubang yang semakin besar, dan pelanggan ini memesan makanan lewat lubang tersebut. Karena hal itu, sekarang Krusty Krab punya drive-thru. SpongeBob pun membawa barang-barang yang proper seperti mic, papan menu, dan juga panah penunjuk. Yang tentu tuan Krab punya versi murahnya sendiri dengan menggunakan kaleng, kardus, serta pasta lama. Dan kenapa tuan Krab menggunakan barang-barang itu? Lalu drive-thru pun beroperasi, serta ada adegan ini. SpongeBob, aku butuh kentang goreng medium, Krabby Patty besar, dan minuman medium. Aku akan siap dalam 2 kali panjang ekor lambre. Apa itu ekor lambre? Dub Inggrisnya. SpongeBob, I need a medium fries, large Krabby Patty, and a medium drink. I'll have that ready in 2 shakes of a lamprey's tail. Ungkapan "two shakes of a lamb's tail" adalah pelesetan dari peribahasa "two shakes of lamb's tail" yang berarti sangat cepat atau dalam waktu singkat. Karena di dunia nyata, domba mengibaskan ekornya dengan sangat cepat. Frasa "into sex of lamb's tail" sudah digunakan sejak abad 19 untuk menggambarkan sesuatu yang selesai dalam hitungan detik. Babi bermain poker. Di episode Perfect Chemistry, Sandy dan SpongeBob sedang membuat alat transporter kacang agar Sandy bisa menyembunyikan kacangnya ke Texas tanpa harus meninggalkan labnya. Setelah dinyalakan, ternyata mesinnya berhasil atau tidak. Di sisi lain, Plankton juga sedang membuat ciptaan untuk mencuri resep rahasia yang seperti pengukus sayuran. Temuan itu membuat Plankton bisa berubah menjadi gas dan menyelinap ke Krusty Krab. Tapi wujudnya itu juga membuat bau yang tidak sedap. Hal itu membuat tuan Krab menyalakan kipas dan terhempaslah dia ke rumah Sandy. Sandy yang sadar kalau gas itu adalah Plankton membekukannya dan membuat dia kembali solid. Dan Sandy minta bantuan Plankton agar bisa memperbaiki transporter kacangnya. Setelah ciptaan Sandy dicek oleh Plankton, mereka pun pergi ke tempat Plankton. Lalu ada adegan ini. Wah, ini lab yang hebat. Bagus kan? Apa seekor babi bermain poker? Ya, aku rasa. Mengapa dia bilang kalimat itu? Dub Inggrisnya. Say, this is a dandy lab. Is that good? Does a pig play poker? I guess. Ungkapan "does a pig play poker" adalah cara kocak Sandy untuk menjawab ya tentu saja. Jadi singkatnya, maksud Sandy saat mengatakan hal itu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa laboratorium Plankton memang sangat bagus. Kita tahu Sandy yang berasal dari Texas menggunakan gaya bahasa Amerika Selatan yang suka memakai kalimat yang absurd untuk menegaskan kata iya. Dan Plankton bingung dengan mengatakan I guess atau kurasa karena tidak paham jokes Texas Sandy tersebut.